W, ini naik X, ini turun pas Covid ini Y, ini naik lagi X, dan sekarang adalah Z, oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Wika, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Dan jangan lupa follow TikTok dan Instagram Analisa Tren, serta join Discord Analisa Tren untuk diskusi bersama di sana, oke? Jika sudah, mari kita mulai. Wika. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai analisa dari Ichimoku, oke? Di sini kita bisa lihat cycle span baiknya flat, A-nya cenderung flat, terus Kijun-sannya cenderung flat dan Kansen-nya turun. Jika ini udah di bawah candle, secara keseluruhan ini jelas adalah bearish, oke? Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly ini kita bisa lihat cycle span baiknya flat, A-nya cenderung flat, Kijun-san dan Kansen juga cenderung flat, dan Chikou masih di bawah candle. Secara keseluruhan ini adalah bearish yang sedang terkoreksi ke atas saja, oke? Nah, oke. Next di daily gimana? Kalau daily ini kita bisa lihat Senko span banknya flat, A-nya naik, terus Kijun Sen flat, Tenkan Sen naik, dan Chikou di atas candle. Secara keseluruhan di daily, ini masih sideways ya. Ini jelas sideways. Untuk supportnya ada di sini, 885, dan resistannya ada di sini, 1020, oke. Nah, jadi untuk sideways di daily, ini sebenarnya cuma koreksi kalau kita tarik jangka panjang, oke. Nah, terus next, kita mau coba analisa Elliott Wave, oke. Saya langsung pakai Kumo aja sama Stokastik, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, ini jelas wave 1, 2, 3, 4, 5, oke. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Terus berarti kita fokusnya ke mana? Fokusnya ke penurunan ini, oke. Nah, kalau kita tarik trendline, up, nah mungkin kita bisa hubungin kayak gini. Ini apakah tarik di sini? Oke. Mungkin di sini. Ini ada sedikit spike nggak masalah. Pokoknya, secara gambaran besar mungkin kayak gini kan. Nah, cuma isinya apa ini? Oke, isinya kalau yang saya lihat kemungkinan ini complex correction. Kenapa? Karena ini penurunan pertama, sampai sini adalah W, ini naik X, ini turun pas Covid ini Y, ini naik lagi X, dan sekarang adalah Z, oke. Nah, ini saya hilangkan dulu garisnya, oke. Nah, kenapa W, X, Y, X, Z? Karena kalau saya lihat ini momentum penurunan sejak 2015 Februari sampai ke ini November 2018 di monthly ya, ini satu swing, oke. Kelihatannya satu swing, oke. Nah, terus ini naik lagi X, ini turun pas Covid, ini naik lagi X, dan sekarang adalah Z, oke. Z belum selesai ya ini. Ini kemungkinan akan panjang Z, kemungkinan bisa kayak W, oke. Nah, terus next kita zoom di weekly, oke. Ini saya hapus saja. Nah, kalau misalnya Z belum selesai, Z ini apa? Z kalau kita lihat ya, ini penurunan yang ini adalah impulsive wave, oke. Kalau ini impulsive wave artinya Z ini ternyata cuma A, B, C. Ini A, apakah B-nya di sini? Kayaknya enggak, B-nya belum selesai, dan C, oke. Ini warna biru, berarti, ini kan B-nya belum selesai kan? Berarti gambarannya kan ini kayak A, B, C nanti, oke. Sedangkan B-nya aja belum selesai. Terus di dalam B-nya ini apa? Di dalam banknya ini kelihatannya ini juga ABC, oke. ABC untuk skala warna merah, oke. Jadi kalau kayak saya gambarkan, ini mungkin, dia akan naik ke C, baru turun ke C merah atau B biru, baru turun ini, oke. Di mana A ABC merah ini adalah flat, oke. Kenapa dia flat? Karena kita zoom lagi ya di daily. Pertama, kenaikan pas ini pas 20 Agustus sampai di 18 Oktober ini impulsif, oke. Nah, kalau dibilang impulsif juga belum tentu sih. Bisa di-counting impulsif, bisa di-counting ABC juga, oke. Nah,
Kalau di counting impulsif, berarti apa artinya? Ini C juga impulsif kan? Enggak lah, gini gini, kalau kita lihat ya, kalau A-nya impulsif, C impulsif. A-nya korektif ke atas atau cuma gerakannya gini, A, B, C, ini juga impulsif C-nya, oke. Jadi C itu kurang lebih lah di plus minus resisten A, oke. Apalagi resisten A ini ada angka psikologi juga, oke. Di mana ini ada 1.500, oke. Nah, berarti C ini maksimal kemana? C ini mungkin akan plus minus 1.500 kenaikannya, paling jauh segitu ya. Nah, terus baru B, nanti akan lanjut ke C, oke, kemungkinan ya. Terus secara momentum apakah ada divergence? Di daily ini sebenarnya nggak ada divergence yang cukup bagus, oke. Kalau di weekly juga sebenarnya ada sedikit sih, tapi nggak terlalu kuat lah kalau saya lihat, oke. Nah, divergence ada, tapi kurang lah, oke. Tapi untuk memungkinkan dia naik sebenarnya masih ada, oke, masih ada peluang. Apalagi ada isu kalau konstruksi kan kemungkinan akan berkaitan sama IKN kan, yang itu, oke. Nah, terus next, secara Ichimoku udah, secara Elliott Wave udah, terus next, kita mau cari target nih. Kan target B biru atau C merah ini kemungkinan ada di 1.500, oke. Nah, terus berarti ujung di bawah sini apa? Ujung di bawah sini apa? Kita mau tarik Fibonacci, ekstensi panjang A, proyeksikan ke kurang lebih di sini, oke. Nah, terus external retracement dari sini ke sini kurang lebih, oke. Terus saya mau proyeksikan pakai swing yang besar yang WXY, XZ hitam ini, oke. Nah, saya mau external retracement, sama mau proyeksikan, eee, ekstensi panjang Y ke Z dan W, oops salah, W ke Z, oke. Nah, kalau dari sini, ditambah satu lagi, yang paling major ya, di sini, oke. Dari sini aja kita bisa lihat nih, di mana aja nih klasternya, oke. Saya lihat pertama ada di sini, ini base, tarik. Nah, area base secara Fibonacci yang major ini 61,8 ada di sini, oke. Nah, terus di sini juga banyak, cluster 1272, 1272, 1272, 100% dan ini enggak ya, eee, oke. Pokoknya di sini kurang lebih ada banyak cluster, oke. Dan kalau dilihat angka psikologi di sini ada angka psikologi 500, oke. Nah, jadi, untuk Z atau akhir dari penurunan ini mungkin bisa akan berakhir di kurang lebih 500, oke. Ini saya hapus, area 500 atau area base yang sudah terbentuk di November 2011, oke. Nah, berarti, apakah ada kemungkinan Z sampai di sini? Jawabannya ada ya. Nah, tapi apakah ada kemungkinan dia langsung break? Kalau dia ternyata langsung break gimana? Kalau dia langsung break berarti ya bagus kan, berarti Z ternyata sudah selesai di sini. Oke. Tapi yang sejauh saya lihat, kemungkinan ini Z belum selesai, oke. Kenapa? Karena pertama, momentumnya ini juga masih belum ada divergence di monthly, oke. Jadi karena belum ada divergence, sebenarnya udah mulai kebentuk sih, karena ini emang udah di bawah kan, tapi perlu diingat divergence itu perlu dikonfirmasi kalau dia udah, crossing, oke. Nah, takutnya ketika dia naik gini, dia mungkin emang crossing ke atas, tapi habis itu udah habis lagi momentumnya, terus baru turun lagi, oke. Takutnya kayak gitu. Nah, makanya, perlu diperhatikan. 1.500 ini mungkin akan jadi resisten penting untuk Wika, oke. Nah, terus next, kita mau cek, secara fundamental. Pertama, saya mau cek, total buku, apa, nilai bukunya, terus sama EPS mana? EPS tahunan, oke. Nah, pertama kita lihat nih,
Wika, secara nilai buku naik terus, sebenarnya masih cukup oke. Nah, cuma masalahnya paling di sini, pas Covid ya berarti. Ini kan 2021 ini berarti laporannya untuk 2020, oke. Jadi pas 2020, itu drop cukup signifikan, oke. Nah, wajar ini pas Covid. Nah, terus permasalahannya kelihatannya di IPS, oke. Bukan di nilai buku, tapi di IPS-nya, oke. Di mana kalau saya lihat, ini kalau kita lihat ya ROI-nya. Nah, ini saya mau kasih saya batas 10%, 10, oke. Nih, pas Covid terjadi, Wika pendapatannya langsung drop, sehingga ROI-nya yang awalnya di atas 10%, oke, ini kan di atas 10% rata-rata kan. Nah, walaupun sempat di bawah 10% di 2017, tapi secara keseluruhan rata-rata di atas 10%. Pas Covid, dia langsung drop sisa 1,42%, dan di 2021 itu bahkan di bawah 1% ROI-nya, oke. Nah, menurut saya, karena ada tekanan yang cukup besar, sehingga ROE-nya, drop hampir 10 kali lipat. Kemungkinan untuk Z-nya melanjutkan penurunan ini sebenarnya sangat besar, oke. Apalagi kalau misalnya IPS-nya 13 kan. IPS 13 kan berarti PER-nya ini cukup tinggi dong, PER, oke. Lihat nih, PER-nya ini sampai 200 loh. Nah, kalau misalnya PER normalnya itu ada di kisaran sini, oke, kisaran 20, oke. Berarti kalau misalnya Wika dia mau balik ke PER sama dengan 20, berarti kan 20 kali 13 berarti berapa? 260, berarti 260, oke. Artinya apa? Artinya, ini book value saya hilangkan karena udah sebenarnya nggak masalah di book value-nya, nih. Berarti kalau misalnya dia mau balik ke PER sama dengan 20, oke, PER-nya mau balik ke 20, berarti dengan EPS yang cuma 13 balik ke 20, harganya itu harus balik ke 260. Apakah mungkin? Ini balik ke 260. Ya, kita nggak tahu kan. Tapi kalaupun mungkin dia balik ke 260 berarti artinya apa? 500 ini mungkin akan tercapai, oke. Nah, 500 yang kita dapat secara teknikal, oke. Terus next, kan berarti masalahnya di pendapatannya kan yang drop. Nah, dan belum recovery ternyata, oke. Nah, terus, saya mau cek pendapatannya per quarter, oke, dan ROE per quarter, oke. Di sini, saya hilangkan dulu ini garis, ini juga, dan nih, EPS-nya aja, dia masih belum ada recovery tiap quarter, oke. Bahkan sepanjang 2021 ini hampir flat ya pendapatannya, dan ROE-nya juga, ya kurang kurang lah ROE-nya, oke. Nah, jadi untuk Wika, sejak Covid sampai sekarang ini masih agak parah sih, belum ada recovery yang cukup bagus. Jadi kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunan sebenarnya sangat besar, oke. Jadi kalaupun dia mau naik nih, anggap nih, ini mau naik kan, dia nggak naik sampai di sini juga, ya sebenarnya tekanan jualnya kalau menurut menurut saya pribadi ini jauh lebih besar, oke. Kecuali kecuali ada ketika laporan keuangannya keluar, pendapatannya itu balik, recovery atau dan seterusnya, oke. Nah, tapi selama belum atau dia mungkin masih akan sama aja, kemungkinan dia untuk, lanjut penurunan sampai ke 500 ini sangat mungkin, oke. Nah, terus next, kita mau cek, PBV-nya digabungin sama Bollinger Band seperti biasa. Bollinger Band mana? Oke, pindah ke panel yang telah dibawa, buka setting, ini saya hilangkan, saya mau pertebal ininya aja. Panjangnya 260 candle, sumbernya ini PB ratio, oke. Nah, ini saya mau pakai skala logaritma juga. Oke, entar, ini kok nggak keluar?
PB rasio, eee, entar saya ulangi ya, Bollinger Band, pindah ke panel yang telah dibawa, buka setting, panjangnya 260 candle, sumbernya ini saya mau pakai PB rasio, ini saya mau hilangkan dan pertebal, oke. Mmm, nggak muncul ya? Ya udah, dari sini aja, kita bisa lihat nih, dari PBV Wika ini 0,66, oke, 0,66, sedangkan kalau misalnya pair-nya mau balik ke 260, itu berarti kan harus balik ke ini kan, nilai bukunya berapa tadi? Nilai bukunya ini 1.400, oke. Kalau misalnya dia balik ke 260, artinya PBV ini masih bisa drop loh, masih bisa drop, walaupun dia dia emang cenderung udah murah kan PBV-nya. Tapi, melihat dari pendapatannya artinya, masih ada kemungkinan dia akan drop, bahkan jauh di bawah drop pas Covid, oke. Nah, untuk kesimpulannya gimana, Wika? Kalau Wika, secara tren jangka panjang, ini jelas adalah tren bearish, oke. Di mana kalau kita counting secara elite wave ini ternyata adalah complex correction dari Januari 2015, itu yaitu W, X, Y, X, Z, dan sekarang ini adalah Z. Dan kalau kita zoom in lagi, Z ini ternyata sekarang baru wave B birunya, oke. Wave B biru, dan mungkin nanti akan lanjut penurunan Z, oke. Target akhir dari Z ini ada di Rp500, kurang lebih plus minus, karena ini adalah area base dan area cluster Fibonacci, oke. Nah, terus secara fundamental gimana? Secara fundamental, sebenarnya ekuitas, dari Wika sendiri ini, ya walaupun sempat drop ya, ini dropnya nggak terlalu signifikan, yang masalah yang cukup signifikan yaitu pendapatannya, oke, atau EPS-nya, oke. Nah, dari pendapatannya Wika, itu belum ada recovery yang cukup memadai sejak Covid sampai sekarang, sehingga itu memungkinkan, Wika untuk melanjutkan penurunan, oke. Penurunannya sampai ke mana, bahkan kalau misalnya dia masih konsisten di EPS sama dengan 13, mungkin skenario terburuk dia bisa turun sampai ke 260, oke. Nah, cuma, kemungkinan kan pasti ada recovery kan, jadi kemungkinan 500 aja ini udah akan jadi angka psikologi yang cukup kuat, oke, untuk support Wika, oke. Oke, sekian untuk analisa Wika, disclaimer kembali jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.